Kita semua kenal nama Isaac Newton. Tapi, sadar nggak sih kalau dia itu bisa dibilang arsiteknya dunia modern kita? Bayangin, satu orang, mungkin lebih dari siapapun dalam sejarah, berhasil menulis ulang aturan main alam semesta. Nah, pertanyaannya, gimana caranya dia melakukan itu? Yuk, kita bongkar ceritanya. Nah, kita mulai dari kutipan dia yang paling terkenal, yang kedengerannya rendah hati banget. Ini kan gambaran Newton yang kita kenal ya, jenius tapi sederhana. Tapi tunggu dulu, untuk benar-benar paham seberapa besar revolusi yang dia mulai, kita harus loncat ke dunia sebelum Newton. Dan percayalah, dunia itu beda banget. Oke, ayo kita mundur sejenak ke masa itu. Coba bayangin deh, sebuah dunia yang masih penuh sama, sihir dan misteri. Dunia di mana hukum yang bikin apel jatuh ke tanah, itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan hukum yang bikin bulan tetap ngorbit di atas sana. Beda total. Ini nih yang gila. Bahkan kata gravitasi aja artinya beda banget dulu. Sebelum Newton, gravitasi itu bukan gaya tarik, sama sekali bukan. Kata itu lebih mirip buat ngejelasin suasana yang serius atau sifat bawaan suatu benda. Jadi, kalau ada batu jatuh ke bawah, itu bukan karena ditarik sesuatu. Tapi, ya karena emang sifat alaminya batu itu untuk ke bawah. Itu takdirnya, bukan fisika. Aneh kan? Dan pandangan ini yang datang dari Aristoteles bertahan ribuan tahun loh. Intinya simpel banget. Ada dua aturan main di alam semesta. Satu buat kita di bumi yang penuh kekacauan dan gak sempurna. Dan satu lagi buat langit di atas sana yang abadi dan sempurna. Dua dunia, dua hukum. Titik. Gak ada tuh yang kepikiran kalau keduanya bisa disatuin sama satu hukum doang. Terus, teori yang paling canggih waktu itu apa dong? Nah, ini datang dari René Descartes. Dia bayangin seluruh alam semesta ini isinya pusaran-pusaran gaib yang muter-muter, yang nyapu planet-planet buat bergerak. Kepikiran nggak? Kayak daun yang kebawa arus sungai kosmik gitu. Nah, inilah ide keren yang harus dilawan dan dibongkar habis sama Newton. Jadi, dari mana datangnya orang yang bakal meruntuhkan semua ini? Ternyata, bukan dari seorang bijak tua yang dihormati, tapi dari seorang anak laki-laki yang kesepian dan merasa terbuang. Pertanyaan ini, pekerjaan apa yang cocok untuknya? Apa gunanya dia? Itu ditulis oleh Newton sendiri di buku catatannya waktu muda. Ini bukan sekedar iseng, tapi cerminan dari kecemasan dia yang mendalam, perasaan gak berguna yang menghantui dia. Jauh di dalam hatinya, dia ngerasa kayak orang luar. Tapi kejeniusannya itu bukan cuma di kepala, tapi di tangannya. Dia itu terobsesi banget buat ngebangun dan ngukur sesuatu. Dia nggak cuma nerima dunia apa adanya, dia harus bongkar pasang dulu biar ngerti cara kerjanya. Bahkan isengnya aja tuh berbau eksperimen, kayak waktu dia nerbangin layang-layang pakai lentera api, malam-malam cuma buat nakut-nakutin tetangganya. Pas dia masuk Cambridge, dia langsung frustrasi. Kenapa? Karena kurikulumnya ternyata masih terjebak di masa lalu. Mereka masih aja belajar Aristoteles seolah-olah nggak ada penemuan baru selama 1000 tahun. Tentu aja, ini yang memicu pemberontakan intelektualnya. Dan ini dia, deklarasi kemerdekaannya. Dia nulis di buku catatannya. Plato adalah temanku, Aristoteles adalah temanku, tapi sahabat terbesarku adalah kebenaran. Ini tuh penolakan total terhadap otoritas kuno. Buat dia, yang paling penting itu kebenaran, biarpun dia harus menemukannya sendirian. Nah, setelah itu, sebuah krisis nasional yang parah banget justru jadi momen lahirnya penemuan-penemuan terbesarnya. Dia terpaksa mengasingkan diri, dan justru di dalam kesendirian itulah dia mengubah dunia selamanya. Selama 2 tahun penuh, wabah pes melanda Inggris. Universitas Cambridge di lockdown, jadi Newton pulang ke rumah masa kecilnya. Periode isolasi paksa ini ternyata bukan sebuah kemunduran. Malah, ini jadi masa paling produktif dan paling jenius sepanjang hidupnya. Jadi, apa yang dia lakuin selama ngurung diri? Dia menciptakan senjata rahasianya, kalkulus. Dan lupain deh rumus-rumus rumit di sekolah. Coba bayangin kalkulus ini sebagai sebuah bahasa baru. Bahasa yang dia ciptakan untuk bisa menjelaskan dunia yang terus bergerak dan berubah. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan matematika kuno. Biar gampang, gini deh. Matematika zaman dulu cuma bisa ngukur benda yang diam. Newton pengen ngukur kali gerakan itu sendiri. Misalnya, seberapa cepat sebuah bola meriam melesat di satu titik waktu. Dengan alat barunya ini, dia bisa seolah-olah memotret momen instan di tengah perubahan. Dan puncaknya, dia sadar ada hubungan magis antara laju perubahan dengan total akumulasi perubahan itu.
Nah, ini terobosan yang mengubah segalanya. Oke, sekarang Newton punya senjata baru, kalkulus. Dia pun mengalihkan pandangannya dari meja kerjanya ke alam semesta. Dan disinilah semua kepingan puzzle akhirnya menyatu. Kita semua tahu kan ceritanya, sebuah pengamatan yang sangat biasa, sangat membumi. Sebuah apel jatuh dari pohon. Tapi, disinilah lompatan jeniusnya. Newton sadar kalau bulan itu pada dasarnya juga sedang jatuh. Coba pikir, kalau nggak ada yang nahan, bulan kan harusnya melesat lurus entah kemana. Tapi, nyatanya dia terus-menerus jatuh ke samping, berbelok, mengitari bumi dalam sebuah orbit yang abadi. Dan muncullah pertanyaan yang mengubah dunia. Sebuah ide yang saking radikalnya mungkin terdengar gila waktu itu. Gimana kalau gaya yang narik apel ke tanah itu gaya yang sama dengan yang nahan bulan di orbitnya? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tembok antara bumi dan langit runtuh. Dan dia nggak cuma berteori, dia membuktikannya dengan matematika. Hipotesisnya, gravitasi itu makin lemah kalau makin jauh. Bulan, yang jaraknya sekitar 60 kali lebih jauh dari pusat bumi dibanding apel, harusnya ngerasain gravitasi yang 3.600 kali lebih lemah. Dia pun ngitung. Dan angkanya pas banget, cocok, teorinya terbukti. Dengan penemuan ini, Newton gak cuma mecahin satu teka-teki. Dia ngasih kita semua sebuah alam semesta yang benar-benar baru. Ini adalah perubahan cara pandang yang luar biasa. Dunia yang tadinya penuh roh dan aturan yang beda-beda, sekarang jadi satu mesin raksasa yang bisa dipahami, yang jalan sesuai hukum matematika yang bisa diprediksi. Kita semua sekarang hidup di dunianya Newton. Kita ngomongin gaya, momentum, inersia, seolah-olah itu hal yang biasa aja. Bahkan sekelas Einstein pun melihat Newton sebagai sosok yang istimewa. Tapi ada paradoks yang menarik di sini. Orang yang menciptakan alam semesta yang rasional ini ternyata diam-diam adalah seorang alkemis yang terobsesi sama teks-teks mistis. Arsitek akal sehat ini juga adalah penyihir terakhir. Pada akhirnya, kisah Newton ini adalah tentang kekuatan sebuah alat baru untuk melihat dunia. Dia punya kalkulus. Kita hari ini, kita punya AI, komputasi kuantum, teleskop luar angkasa canggih. Pertanyaannya sekarang, penemuan sebesar apa yang sedang menunggu kita di balik alat-alat baru itu? Dan siapa Newton di generasi kita?